Halo, perkenalkan saya Erik Setiawan dengan NIM 2330 2050 20022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar perancangan arsitektur 3 yang berjudul Hotel dan Cottage Pantai Suruyan, Kalimantan Tengah. Di kesempatan kali ini saya dibimbing oleh Ibu Titiani Widati. Dan berikut ini adalah hasil tugas besar saya. Yang pertama-tama di sini ada pendahuluan dan terdapat latar belakang yang berisi tentang tugas yang akan saya kerjakan, yaitu berupa merancang hotel dan cottage di Pantai Suruyan yang menyediakan akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung. Dan berikut ini adalah deskripsi klien saya, yaitu Swiss Bell Hotel Palangkaraya yang bergerak di industri perhotelan dan manajemen hospitality. Berikut ini ada juga visi misi dari klien saya, dan berikutnya tren klien saya yang dia sebelumnya menggunakan gaya dari beberapa website yang saya baca. Dia menggunakan gaya kontemporer dengan yang dipadukan dengan budaya lokal. Berikutnya skema konektivitas. Dan berikutnya di sini ada klien. Klien menginginkan bangunan bergaya kontemporer dengan menggabungkan elemen kearifan lokal. Dan selanjutnya adalah pendekatan dan tema yang saya ambil berdasarkan keinginan klien, yaitu kontemporer dengan tema kearifan lokal. Dan berikut ada secara singkat pengertian arsitektur kontemporer. Dan berikutnya rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang hotel dan cottage dengan menggunakan pendekatan arsitektur kontemporer yang relevan dengan budaya lokal. Dan berikutnya ada tujuan perancangan, yang dimana tujuan dari rancangan ini itu memperoleh hotel dan cottage dengan pendekatan kontemporer dan tema kearifan lokal. Dan berikut ada sasaran desain, menerapkan arsitektur kontemporer pada perancangan hotel dan cottage. Dan ini adalah salah satu contoh bangunan kontemporer yang menggunakan tema kearifan lokal, yaitu di Joglo Luxury Bungalow, dibuat oleh Min Design Studio. Dan saya dapat sumber ini dari athomeid.com.id. Dan berikutnya ada studi literatur, yang dimana ada pengertian arsitektur kontemporer, yaitu yang dimana arsitektur kontemporer itu adalah salah satu kebebasan berekspresi sehingga menghasilkan desain yang unik dan berbeda dari sebelumnya. Dan arsitektur kontemporer juga memiliki bentuk yang lebih fleksibel, material, dan teknologi. Dan berikut ini adalah prinsip-prinsip arsitektur kontemporer. Yang pertama yaitu penggunaan material dan teknologi baru seperti kaca, baja besi, kayu, dan beton. 2 gubahan ekspresif dan dinamis. 3 konsep ruang terbuka, menggabungkan interior dan eksterior secara harmonis. 4 fasad transparan, berkesan ringan dan modern. 5 pencahayaan alami dan eksplorasi lanskap. Dan berikutnya ada penerapan prinsip pada rancangan. Ada pengertian hotel, pengertian cottage, pengertian objek wisata, dan penginapan. Berikutnya adalah definisi aktivitas dan ruang. Bisa dilihat di sini ada definisi dari aktivitas dan ruang dari hotel, cottage, plaza kedatangan, fasilitas pendukung, luasan kawasan parkir, dan elemen lanskap. Dan selanjutnya ada contoh bangunan pendekatan kontemporer. Di sini ada Manchester Jewish Museum, ada The Crystal, dan 2 bangunan ini adalah salah satu contoh
kontemporer yang menggunakan kelokalan, yaitu di Joglo Luxury dan Mavi Urengoy. Dan berikutnya adalah studi preseden. Di sini saya mengambil dari Hilton Bali Resort yang berlokasi di Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Benda Kuta Selatan, Bandung, Bali. Dan berikut adalah Existing Tapak yang berlokasi di Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, berada di sekitaran jalan utama yaitu Ahmad Yani, dengan kondisi lahan berkontur. Dan bisa dilihat di sini data-datanya. Ada data existing, batas kawasan, panca indera, sirkulasi, keistimewaan alami, keistimewaan buatan, dan kondisi iklim. Tautan lingkungan. Dan selanjutnya ada analisa tapak. Ada analisa aksesibilitas, yang dimana di sini hanya ada satu-satunya jalan yang untuk mengakses site. Dan pada analisa ini semuanya sudah saya berikan potensi, masalah, dan penyelesaiannya. Dan selanjutnya ada analisa tautan lingkungan, analisa view to site, analisa from site, analisa topografi, analisa matahari, analisa angin dan hujan, analisa suhu, analisa kebisingan, analisa tatanan hijau, analisa utilitas, analisa zoning. Dan selanjutnya ada program ruang, ada analisa perilaku, aktivitas, dan ruang. Selanjutnya ada tabel besaran ruang. Dan selanjutnya ada total luasannya yaitu 2403 meter persegi. Berikutnya ada analisa persyaratan ruang dan hubungan ruang. Selanjutnya ada organisasi ruang, zoning, selanjutnya zoning ruang, dan selanjutnya ada zoning makro dan mikro, organisasi ruang keseluruhan, dan selanjutnya ada skematik tapak, yaitu ada block plan, konsep tapak, skematik tapak, sintesis tapak. Selanjutnya skematik yang di dalamnya ada pradenah, konsep ruang, alternatif pradenah, sintesis ruang. Selanjutnya ada skematik bangunan, ada konsep bangunan, skematik bentuk, yang dimana konsep bangunan itu saya ambil dari prinsip-prinsip kontemporer dan bentuk burung enggang. Dan berikut skematik bentuknya. Skematik konteksnya, skematik desain bangunan, sintesis bangunan, konsep detail tapak, detail bangunan. Dan berikutnya ada site plan, ada layout denah keseluruhan, potongan keseluruhan, denah hotel lantai dasar, denah hotel lantai 1, denah hotel lantai 2, cottage, tampak hotel dan cottage, potongan hotel dan cottage. Dan di sini ada perspektif interior dan eksterior. Selanjutnya adalah foto maket. Yang pertama hotel, yaitu dari sisi depan, samping kanan, belakang, samping kiri, perspektif. Dan berikutnya cottage, tampak depan,
tampak kanan, belakang, kiri, dan perspektif. Sekian video presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.